Jadi kelanjutan dari liberalisme klasik adalah liberalisme modern. Kalau tadi kebebasan negatif, bebas dari banyak aturan yang mengungkung, sekarang kebebasan positif, bebas untuk. Nah, kalau sekarang kamu sudah siap untuk mandiri, berpikir, bertindak sendiri, bebaskan dirimu mau ngapain aja. Itu namanya bebas untuk. Caranya gimana kamu bisa bebas untuk? Ya kamu harus jadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya itu ya kamu mampu berpikir, mampu bertindak sesuai yang kamu perlukan. Itu namanya berdaya. Jadi di liberalisme modern dituntut tidak cuma bebas dari, tapi juga kamu bebas untuk. Kamu seandainya disuruh apa aja bisa, nah, berarti kamu bebas untuk. Orang yang tidak bebas secara positif, meskipun dia bebas secara negatif, pada akhirnya dia akan balik lagi jadi tidak bebas secara negatif kalau dia tidak mampu. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa sih disuruh bikin makalah, selama ini kamu minta dibikinkan temenmu, akhirnya temenmu menguasai kamu karena kamu selalu dibikinin makalah oleh dia. Motormu dipinjam kamu nggak bisa nolak, karena kalau kamu tolak besok nggak tak bikinin makalah loh, dipinjam akhirnya, ya kan. Nah, kamu tidak bebas secara positif selama kamu belum bisa bikin makalah sendiri. Kamu tidak bisa untuk wong dari aja kamu tidak mampu. Jadi ini saling berkait. Jadi setelah kamu bebas dari banyak aturan, kamu bebas melakukan sesuatu. Cuma kamu tidak bisa melakukan. Kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu itu, akhirnya kamu akan kembali lagi di subordinasi. Jatuhnya kamu malah tidak bebas secara negatif dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu liberalisme modern menuntut negara atau institusi sosial itu tidak cuma jadi wasit membiarkan orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga memberdayakan orang biar dia bisa melakukan sesuatu. Makanya negara yang nggak cuma diem aja, dia didik orang, mencerdaskan orang, biar orang tidak tersubordinasi, biar dia tidak terdiskriminasi, harus ngerti ilmunya. Oke, terus. Nah, sekarang nilai-nilai yang disebut liberal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemikiran liberal jenis apapun, termasuk liberalisme agama, termasuk kalau dalam Islam namanya liberal Islam, Islam liberal, termasuk antara lain yang di Indonesia jadi lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Itu values-nya 6 ini, nilai-nilai yang dianggap utama. Yang pertama, hold the basic equality of all human being. Oke, jauh. Biar sekali-sekali kamu dengar yang bahasa Inggris, biar bahasa Indonesia terus. Jadi hold the basic equality of all human being, itu kesetaraan. Semua liberalis itu mengedepankan pandangan bahwa setiap manusia sama, setara. Setara nggak harus diartikan sama ya. Jadi setara itu sak level. Jadi itu yang disebut equality. Laki-laki dan perempuan, dosen dan mahasiswa, presiden dan rakyat, kiai dan santri, takmir dan jamaah, itu semuanya equal.
beda fungsi, beda peran saja. Jadi hold the basic equality of all human being. Makanya ini pandangan yang anti menang-menangan, apalagi sombong, apalagi angkuh, termasuk juga anti minder. Minder itu berarti kamu meletakkan dirimu di bawah yang lain. Kalau sombong, kamu meletakkan dirimu di atas yang lain. Dua-duanya nggak boleh. Karena itu berarti kamu memposisikan dirimu tidak setara. Setiap manusia ya, itu setara. Yang kedua, treat the others, itu kebanyakan S, the other reason equally. Perlakukan pikiran yang berbeda, pikiran orang lain secara setara. Setiap orang itu mikir sesuai kapasitasnya sendiri-sendiri, sesuai konteksnya masing-masing. Maka ya jangan disepelekan, jangan didiskriminasi hanya karena siapa yang ngomong. Terus yang ketiga, kalau urusan politik, government by the consent of the people or the government. Pemerintahan, kelembagaan apapun, pemimpin, penguasa itu menjalankan kekuasaannya sesuai konsen. Konsen itu semacam izin, semacam persetujuan yang dipimpin. Ini kunci untuk tidak lahirnya tirani, otoritarianisme, diktatorship. Apakah narik pajak besar itu tiran, Pak? Enggak, kalau ada consent of the people. Kalau rakyatnya setuju ya enggak apa-apa. Biar negara kita maju, pajaknya kita naikkan 2 kali lipat, Pak. Nah, enggak apa-apa kalau rakyatnya setuju loh ya. Meskipun enggak naik, tapi tidak ada konsen dari masyarakat, itu namanya tetap diktatorship, tirani. Jadi government by the consent of the people. Kuncinya ada di rakyat, karena penguasa, pemimpin itu melayani kepentingan rakyat. Yang ketiga, the emphasis of individual, tekanannya pada individu, seperti dijelaskan di atas. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, the state is instrument. Negara itu hanya alat, lembaga sosial itu hanya alat, RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, gubernur itu hanya alat. Tujuannya apa? Kesejahteraan, ketentraman rakyat. Ketentraman rakyat itu apa? Ketentraman, kepuasan individu-individu yang ada di dalam situ. Jadi ujung akhirnya pasti individu, jangan dibalik. Jadi negara untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Cara mikirnya jangan dibalik kalau katanya orang liberal. Jadi harus perhatikan kepentingan individu. Kalau individu-individu ini beres semua, makmur semua, otomatis Indonesia makmur. Dan yang terakhir, refuse dogmatism, anti-dogmatisme. Anti-dogmatisme nggak sama dengan anti-agama, nggak sama dengan anti-ajaran loh ya. Anti-dogmatisme itu anti pembekuan nilai norma ajaran. Jadi ketika ajaran nilai norma dibakukan, nggak boleh ditafsir ulang, nggak boleh diowah-owah, itu namanya dogmatisme. Nah, gaya liberal, dogmatisme semacam itu
ditolak. Jangan dogmatis lah. Kalau dogmatis nanti beku. Kita harus tetap terbuka. Jangan-jangan yang kita pahami sekarang tidak pas. Kalau ada tafsir yang lebih pas, ayo diikuti. Jangan dogmatis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutilah 6 gaya itu, maka kamu termasuk orang yang liberal. Dalam tanda petik ya, dengan segala konotasinya. Oke. Ya, dengan segala konotasinya, karena ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif. Di Indonesia hari ini yang main konotasi negatifnya. Sebenarnya ada konotasi positifnya. Apa sih positifnya liberal itu? Yang pertama, menjunjung tinggi kebebasan, kemerdekaan, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni. Dan ini pasti sangat islami. Islam tidak suka zoliman au mazluman. Nah, itu kan diperjuangkan di liberalisme. Setiap orang harus bebas dari kezaliman dan dizalimi atau menzolimi. Terus menolak segala macam dogmatisme, pembatasan. Jadi lawannya determinisme. Determinisme kalau di Islam bisa kamu terjemahkan Jabariyah, bahwa hidup ini 100% A sampai Z sudah dirancang, dipastikan oleh Allah, dan kita sebenarnya nggak punya peran apa-apa. Itu kan namanya Jabariyah. Atau naturalisme. Naturalisme itu segala sesuatu sudah ada hukum alamnya. Itu naturalisme. Jadi determinisme dan naturalisme itu dikritik oleh liberalisme. Kalau untuk konteks manusia, dia pasti tidak deterministik. Buktinya besok, misalnya dalam agama, besok masih ada hisab. Kalau determinisme ya tidak usah dihisab, memang skenarionya. Buktinya masih dikasih nabi, masih dikasih kitab suci. Orang disuruh milih jalan lurus apa jalan bengkok, itu berarti kita bebas. Jadi menjunjung tinggi kebebasan, itu positifnya. Negatifnya, ya seandainya ada orang yang mau sakarepe dhewe, itu bisa pakai dalil liberalisme. Atau dunia sosial biasanya nggak seret sama orang yang liberal. Karena orang yang liberal biasanya suka ngeritik, suka berontak terhadap tradisi. Tradisi itu kan apa yang sudah jalan selama ini dan dianggap baik. Perhatikan kata-kata dianggap baik loh ya. Karena kadang-kadang dianggapnya kamu buang. Jadi tradisi itu dianggap baik. Dianggap baik itu ya bisa jadi memang baik, bisa jadi tidak baik. Nah, orang liberal itu punya kecenderungan untuk ngobrak-abrik ini, gitu. Mengkritisi, melakukan revolusi-revolusi atas nama tradisi. Jadi tradisinya dikritik, kira-kira yang dianggap baik tadi benar-benar baik apa enggak, maslahat apa enggak, relevan apa enggak. Dan ini kan secara sosial orang-orang semacam ini memang menggelisahkan. Itu konotasi negatifnya. Jadi secara positif dia menjamin nilai kemanusiaan, kemerdekaan manusia. Secara negatif dia cenderung melawan tradisi, sehingga sering jadi sumber masalah. Cuma visinya sebenarnya yang di atas tadi. Ini saya sebut konotasi. Konotasi itu bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Cuma kita tidak boleh terjebak oleh konotasi. Konotasi itu kan berarti sudah kesannya orang. Oke,
sekarang kita lihat. Tadi saya ngomong konteks. Jadi liberalisme itu banyak konteksnya. Ada personal, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada ekonomi. Yang pertama personal. Secara personal, apa sih liberalisme itu? Liberalisme kalau per individu biasanya orang yang punya pandangan anti feudal, anti kemapanan, orang yang rasional, independent, open minded. Itu cirinya. Kritis terhadap adat istiadat, tradisi, tidak mau terikat. Perhatikan ciri-ciri 3 yang di atas, itu semua kan gaya berpikir, gaya hidup. Kamu termasuk orang yang bergaya hidup liberal kalau kamu mengembangkan gaya anti tradisi, anti adat istiadat, tidak mau terikat, independen, rasional, berpikiran terbuka, anti feudalisme. Kalau kamu punya karakter ini, berarti kamu tergolong yang liberal. Meskipun kamu punya kartu anggota Islam liberal misalnya, tapi kalau gayamu mikire dogmatis, ora gelem disalahke, selalu membela kelompoknya sendiri, itu berarti kamu belum liberal. Jadi secara person, karakter dasarnya adalah kritis, anti-feudalisme, rasional, independen, dan open-minded. Terus, kalau politik, liberalisme secara politik itu berarti sistem politik yang anti-sentralisasi, anti-absolutisme kekuasaan. Ya, makanya dari revolusi Prancis tadi kan dari sistem monarki kerajaan yang sentralistik, absolut, jadi sistem republik. Nah, itu kan perkembangan luar biasa. Jadi konteks politik cirinya itu anti-sentralisasi politik dan absolutisme kekuasaan. Terus ciri kedua biasanya mencurigai segala bentuk kekuasaan yang cenderung menindas. Biasanya itu dicurigai. Caranya gimana sih biar kekuasaan itu tidak menindas ya? Biasanya dibikinkan namanya konstitusi. Kalau di Indonesia ya undang-undang. Jadi itu liberalisme politik. Kalau budaya, dalam konteks budaya adalah liberal itu biasanya menoleransi, membiarkan, tidak anti terhadap budaya, gaya hidup, pilihan ekspresi setiap individu. Lembaga-lembaga sosial nggak boleh ikut campur. Ya termasuk misalnya, tak kasih contoh yang ekstrim ya, pemerintah nggak boleh ikut ngatur-ngatur sastra. Orang mau nulis apa aja boleh. Itu haknya dia. Aborsi, pelacuran, dan segala yang maunya dikontrol itu kalau katanya orang barat, biar aja suka-suka mereka. Silahkan tanggung sendiri resikonya. Itu pilihan dia sendiri kok. Seks bebas, kok terus hamil, kok terus aborsi, pendarahan, meninggal, urusanmu dewe, salahmu dewe. Sudah ngerti resikonya toh, sudah besar toh, ya wis, tanggungan dewe. Cara mikirnya begitu. Bukan urusan kok bodoh banget ya, orang seks bebas kok boleh. Enggak, karena mereka nganggap kalau orang sudah dewasa, pikirannya sudah full, itu harusnya nggak melakukan itu. Seandainya melakukan, dia tahu resikonya dan siap menanggung. Ya, jadi liberalisme dalam konteks budaya semacam ini. Terus yang paling inti hari ini itu yang sering jadi tema adalah liberalisme ekonomi.
Jadi bebas secara ekonomi. Ini yang sering jadi sumber masalah. Ciri paling gampang liberalisme ekonomi itu free market, pasar bebas. Jadi free market itu awal dari tadi, karena orang boleh punya kepemilikan pribadi, maka pasar harus bebas. Pemerintah jangan terlalu banyak intervensi. Institusi-institusi sosial nggak usah ikut main. Setiap orang silahkan bermain ekonomi sesuai kekuatannya masing-masing. Jadi free market itu bebas. Kamu pengen bisnis kayak apa, yang penting nggak ada paksaan, nggak ada kecurangan, nggak ada penipuan, bisnis aja sebisamu. Itu free market. Yang modalnya kuat bikin perusahaan besar, ya monggo. Kamu nggak usah iri. Kamu kan termasuk yang modalnya lemah. Nah, jadi yang lemah ya sesuai dengan gayamu yang lemah. Yang kuat, usahalah di level yang kuat. Itu free market. Ada untungnya, ada ruginya. Kita lihat ya cirinya. Dari prinsip itu nanti lahir yang pertama. Free market dan ekonomi liberal itu kayak apa sih? Semua sumber produksi adalah milik masyarakat via individu-individu. Jadi tidak bisa bumi, air, dan tanah itu milik negara, tidak bisa. Kalau airnya ada di karanganku, ya milikku. Kalau tanahnya ada di warisannya bapakku, ya jadinya milikku. Negara nggak bisa mengklaim. Jadi, itu untuk kepentingan rakyat, tidak bisa. Kalau negara butuh, ya beliau dari aku, bayar. Itu pasar bebas. Terus masyarakat bebas milih sumber-sumber produksi. Pemerintah jangan ikut campur. Pemerintah itu cuma jadi wasit aja, nggak usah ikut-ikutan menetapkan harga lah, nggak usah. Harga-harga biar disepakati pasar, nggak usah menaikkan menurunkan. Terus yang keempat, ya masyarakat nanti akhirnya biasanya terpilah jadi dua. Ada kelompok yang menguasai sumber-sumber produksi, ada masyarakat yang hanya pekerja saja karena nggak punya sumber produksi. Terus biasanya terus muncul persaingan dalam rangka nyari untung. Terus segala aktivitas parameternya pasar. Kamu protes misalnya acara TV kok tidak mutu semua, terserah yang penting laku, kata TV-nya. Orientasinya pasar. Pak, ini kurikulum kok kayak gini kok Pak tidak mutu. Loh, itu kemarin sudah survei, pasar minta kayak gitu. Urusannya pasar. Kalau sudah kayak gitu berarti kampusnya sudah jadi pasar. Jadi kalau ya idealisme keilmuan, bahkan agama pun ketika masuk ke ranah ekonomi kan juga jadi pasar. Ustadz atau kiai yang masuk TV boleh ngomong apa, tidak boleh ngomong apa. Misalnya, hati-hati ya ngomong tentang si A, sekarang sensitif loh. Jadi kalau ustadznya sedang berapi-api ngomong si A, begitu ada kata-kata si A terus jadi tut, TV-nya tit, ngomong disensor terus ngomongnya untuk kepentingan pasar. Jadi itu ekonomi liberal. Parameternya pasar. Dan pokoknya maju mundurnya boleh tidaknya ukurannya pasar. Pasar masih butuh ya, pasar masih menyerap ya, dan seterusnya. Pornografi Pak di internet luar biasa. Nah, tapi orang-orang masih seneng ya. Yang download jauh lebih banyak daripada yang download e-book Al-Quran apa-apa, itu jauh persentasenya, termasuk di Indonesia. Indonesia konsumen pornografi terbesar nomor 4. Oke. Ya. Jadi kamu setiap hari ngeritik ekonomi liberal, kapitalisme, wong kamu yang mensukseskan kok. Aktor-aktornya kamu juga. Nggak ada yang lain. Oke. Keuntungan dan kerugiannya nanti kamu baca sendiri ya. Sudah bisa diraba sebenarnya. Keuntungannya apa, kerugiannya apa. Termasuk yang saya tulis di sini. Kalau kelemahannya ya kadang jadi monopoli, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau birokratnya korup kayak di Indonesia ini, pasar pasti jungkir balik.
sistem ekonomi pasti kacau, gejolak karena penguasaan sumber-sumber produksi, persaingan bebas. Dan akhirnya hubungan sosial ukurannya kadang-kadang juga untung dan tidak untung. Agama diukur juga untung dan tidak untung. Pendidikan diukur juga untung dan tidak untung. Dan itu bunuh dirinya orang modern. Dampaknya kita rasakan sendiri. Jadi kelemahannya di situ. Oke. Hari ini dikenal isu juga neoliberalisme. Neoliberalisme itu yang sekarang orang sering debat. Itu cirinya setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neoliberalisme itu titik tekannya pada kepemilikan pribadi, kebebasan individual, menekankan nambah numpuk harta kekayaan, bukan distribusi. Jadi yang kaya, makin miskin tadi. Terus kompetisi pasar tanpa regulasi, atau kalau ada regulasi ya minimal aja. Serahkan semua pada mekanisme pasar. Terus efisiensi. Dan yang terakhir intervensi pemerintah sebaiknya tidak ada, atau kalau ada harus sangat rendah. Itu namanya neolib. Orang yang punya gaya ini, dia termasuk kelompok neoliberal. Agak beda sama yang liberal klasik. Kalau di liberal klasik, negara itu hanya alat. Tapi kalau di neolib, negara bisa jadi aktor. Cuma aktor yang mensukseskan kepemilikan pribadi, individual, dan lain-lain. Bedanya di situ. Oke, sebentar kita ngomong ke pengaruhnya ke agama. Jadi liberalisme John Locke, Thomas Hobbes tadi nanti dipuncaki oleh René Descartes yang bilang bahwa aku berpikir maka aku ada. Ketika dideklarasikan rasionalisme oleh Descartes, lahirlah kebebasan sekaligus menyisihkan semua yang tidak rasional, semua yang tidak bisa dipikir, antara lain agama. Dan disetujui oleh banyak filosof selanjutnya, termasuk David Hume, termasuk Immanuel Kant, bahwa agama adalah sesuatu yang non-rasional. Sementara dia non-rasional, padahal peradaban modern itu butuhnya rasio, akhirnya agama lambat laun tersisih. Teori ini akan kita perjelas minggu depan ketika kita ngomong sekularisme. Nah, dari situ nanti lahir kelompok beragama yang liberalis. Kalau di Kristen diawali dari lahirnya Protestanisme. Gerakannya disebut gerakan reformasi. Kalau di Indonesia reformasi itu dari era Orde Baru ke era reformasi, jatuhnya Soeharto, naiknya Habibie. Kalau di Barat reformasi itu era ketika lahirnya Protestanisme karena menggugat gaya Katolikisme yang cenderung hegemonik lewat organisasi gerejanya. Martin Luther dan kawan-kawan. Gaya ini nanti dilanjutkan oleh beberapa filosof teolog. Schleiermacher dengan hermeneutika romantiknya, Ritschl dan kawan-kawan. Nah, modus frameworknya, gayanya liberalisme agama, baik yang Islam maupun yang Kristen, itu biasanya ciri teorinya 3. Yang pertama rasionalisme, rasio yang dipakai. Yang kedua romantisisme, basis idenya adalah kebebasan. Setiap orang itu bebas milih, bebas memutuskan, dan harus tanggung jawab terhadap keputusannya. Yang ketiga naturalisme.
kosmologinya. Jadi menganggap alam semesta ini sudah ada mekanisme bakunya, ada sunnatullahnya. Jadi liberalisme dalam agama frameworknya 3 itu. Terus cara berpikirnya, apapun isi pemikiran Islam liberal, termasuk dalam Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya terhadap isu apapun. Yang pertama adalah asumsi bahwa agama itu untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk agama. Agama untuk manusia itu berarti adanya agama harus jelas manfaatnya bagi manusia. Tidak dibalik. Jangan sampai manusia dikorbankan untuk agama. Karena Allah ngasih agama itu untuk kepentingan manusia. Biar manusia hidup nyaman, tentram, sejahtera, menjalankan fungsinya jadi khalifah. Agamawan selama ini, katanya kelompok liberal, cara mikirnya kebalik. Jadi manusia untuk agama. Jadi manusianya dikorbankan untuk agama. Dan agama di situ terus dogmatisme, tafsir tertentu dari manusia tentang agama. Maka sekarang harus dibalik. Loh, ikut tafsir tertentu tidak apa-apa, wong manusia biasanya memang ikut tafsir tertentu. Tapi cari yang bermanfaat, cari yang maslahat. Itu gaya pertama. Biasanya maslahatnya apa? Kalau sudah lenyap maslahatnya, biasanya terus muncul gagasan, ayo ditafsir ulang. Yang kedua, otonomi manusia. Jadi setiap orang itu otonom. Silahkan memahami sendiri, silahkan merasionalkan agamamu sendiri, karena nanti kamu akan tanggung jawab sendiri. Jangan mau dihegemoni, jangan mau diatur-atur, jangan mau dipaksa-paksa ikut cara berpikir, cara beragama tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, konteks atau latar belakang budaya harus didahulukan daripada aspek doktrinalnya. Budaya, doktrin itu hidup dalam budaya. Maka dahulukan dulu kalau ingin memahami doktrin, budayanya. Untuk memahami Islam yang turun di Arab abad ke-7, ke-6, maka pahami Arab abad ke-6, gaya hidupnya, mode berpikirnya, kondisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan geografisnya. Akan jadi kunci untuk memahami doktrin. Kamu tidak akan bisa paham surga, neraka, malaikat, benar salah versi Islam kalau tidak paham Arab abad ke-6. Konteks. Jadi konteks jadi sangat penting kalau di liberal. Terus yang keempat, relevansinya ajaran dengan kekinian. Meskipun kamu harus melihat budaya yang jadi settingnya di masa lalu, jangan berhenti di budaya. Kalau berhenti di budaya, kamu akan berhenti di jenggot, di jubah, di bathuk hitam, di apalagi sorban, berhentimu di situ terus. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah paham setting sejarahnya, kamu harus bergerak ke masa kini. Itulah yang disebut nyari relevansi dengan kekinian. Al-Quran nyuruh nutup aurat, dipraktekkan oleh abad ke-6 pakai jubah, Indonesia abad 21 pakai sarung sebenarnya juga sudah cukup. Itu cara mikir budaya dan nyari relevansi. Yang penting kan nutup aurat. Oke, terus demitologisasi. Kalau demitologisasi itu maksudnya semua yang tidak masuk akal itu kan dianggap mitos.
Dan mitos itu tidak bisa dia operatif dalam hidup. Caranya apa? Didemitologisasi, dimaknai secara eksistensial, biar relevan dengan hari ini dan bisa operatif. Dan yang terakhir, gaya bahasanya juga harus mengadaptasi gaya bahasa kekinian. Untuk biar Islam ini modern, ya gaya bahasanya harus gaya bahasa modern. Dia harus diterjemahkan, ditafsirkan dengan gaya modern. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 gaya yang jadi modus pemikirannya liberalisme agama. Kalau di Indonesia berarti termasuk Islam yang liberal. Saya kasih Islam yang liberal ya, karena tidak selalu Islam yang liberal itu tergabung dalam satu lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Banyak orang yang mungkin cara berpikirnya liberal tapi dia tidak masuk anggotanya sana. Atau mungkin ada yang masuk anggota sana tapi jangan-jangan mikirnya nggak terlalu liberal. Karena liberalisme agama atau Islam liberal itu sebenarnya kan kata sifat. Orangnya bisa siapa saja. Dan itu pengaruh dari liberal yang kita jelaskan di awal tadi. Kebebasan manusia, kemandirian manusia, luasnya ruang privat dan mengecilnya ruang publik dan seterusnya. Itu berarti modus-modus yang mempengaruhi cara berpikir liberalisme. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan masuk secara lebih detail untuk Islam yang liberal. Karena Islam yang liberal sebenarnya kelanjutan dari sini. Nanti kan liberalisme masuk ke dunia Islam pertama yang membawakan Napoleon dan kawan-kawan waktu dia masuk Mesir. Jadi Napoleon itu masuk Mesir nggak cuma membawa pasukan untuk jajah, tapi dia juga membawa ratusan ilmuwan. Itu yang bikin pencerahan besar-besaran di Mesir, muncul generasi-generasi. Generasi pertama nanti Rifa'ah Rafi' Al-Tohtawi itu generasi pertama. Generasi kedua Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Generasi ketiga nanti muridnya Abduh, Rashid Ridho, Ali Abdul Razik dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu sak level dengan Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Dan generasi keempat yang belakangan ini Hasan Hanafi, Arkun dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu nanti satu level sama Gus Dur, Khalis Majid dan kawan-kawan. Itu kalau bahasanya Albert Khorani disebut liberalisme juga dalam agama. Kalau ada waktu kita jelajahi lagi lebih dalam. Cuma paling enggak malam ini kita ngerti itu loh yang disebut liberal itu, dengan segala konotasi dan konteksnya. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita akan ngomong tentang liberal pluralisme. Ya, ada apa sih pluralisme? Istilah yang paling sering kita dengar beberapa tahun terakhir. Saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.